Ya, jadi materi pertama adalah mengenai pendahuluan ya atau pengantar gambar teknik. Ya, di sini kita akan membahas apa itu gambar teknik ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan silahkan saja langsung eh, ditanyakan ya, karena di sini saya kesulitan juga melihat partisipan atau apa gambarnya ya. Nah, jadi kalian itu eh, gambar teknik itu menjadi mata kuliah wajib ya untuk di teknik metalurgi. Memang sebelumnya sempat tidak ada mata kuliah ini ya. Nah, tapi sekarang itu menjadi wajib karena memang ada perbaikan pembaruan kurikulum itu mengatakan dari alumni juga bahwa gambar teknik itu penting ya. Penting untuk seorang engineer, terutama engineer metalurgi saat bekerja di pabrik ataupun di tempat lain ya. Nah, ini ada pertanyaannya sebelum membahas apa itu gambar teknik. Pertanyaan juga mengapa seorang engineer atau sarjana teknik itu harus mampu menggambar teknik dan juga harus mampu membaca gambar teknik ya. Jadi harus bisa menggambar dan juga mengerti apa itu yang digambarnya. Nah, kemudian ya berasal kita lihat dari engineer itu ya, apa itu engineer? Itu bukan berarti maksudnya engine ya, asal katanya ya, engine atau mesin, tapi asal katanya itu dari bahasa Latin yaitu ingenium, yang dimana artinya adalah menjadi orang atau engineer itu harus yang yang bermanfaat atau memberikan solusi ya bagi orang lain atau yang bermasalah. Jadi kalian itu harus bisa memberikan solusi bagi ada permasalahan yang terjadi ya. Permasalahannya bisa orang lain, masyarakat, atau juga yang ada di industri. Kemudian ya sebagai contohnya misalkan ini ya, uh, untuk kasus industri pesawat terbang itu agar dia mempunyai efisiensi bahan bakar yang rendah dan juga efisiensi mesin turbin yang ada di sini itu cukup tinggi. Jadi komponen dalam mesin jet itu harus bisa beroperasi pada temperatur tinggi. Nah, agar mesin jet itu bisa beroperasi di temperatur tinggi ya, dia membutuhkan material yang juga tahan temperatur tinggi. Nah, material yang ada di turbin blade itu ya, ini contohnya ya, turbin blade-nya atau bilah turbinnya itu yang memerlukan desain yang sedemikian rupa sehingga dia bisa tahan temperatur tinggi ya materialnya, dan juga ada desain bentuk dan juga ya ini pergerakan sirkulasi udaranya ya, dan juga ada lubang-lubangnya itu juga bisa mempengaruhi pendinginan udaranya bisa masuk ke situ sehingga bisa tahan temperatur tinggi. Nah, intinya efektivitas bahasa gambarnya itu ya. Jadi Anda misalkan ingin mendesain atau menggambar suatu komponen ini, nah coba Anda bayangkan kalau Anda diminta untuk mendeskripsikan objek ini dengan tulisan ya. Jadi hanya dengan tulisan saja Anda harus menjelaskan orang lain bahwa bentuk bendanya itu seperti ini. Jadi orang lain tidak melihat bendanya, tapi Anda harus mendeskripsikan objek itu dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian uji deskripsi Anda dengan meminta seseorang mencoba membuat sketsa dari deskripsi Anda. Jadi setelah Anda menjelaskan hanya dengan bentuk tulisan, kemudian coba orang lain itu membuat sketsa dari deskripsi Anda ya. Jadi ini semacam membayangkan ya, membayangkan bagaimana kira-kira. Nah, mungkin ini mudah difahami ya, karena ini pasti akan sangat sulit, terutama untuk bentuk yang kompleks seperti ini ya, di mana di sini kalau kalian lihat batas simetri ya, biasanya ada simetri bentuk untuk produk coran itu ya, pengecoran atau casting, itu kalau ada simetri berarti bagian atas dan bawahnya itu sama ya. Nah, itu kan
lebih mudah dijelaskan, tapi ini ternyata bagian atas dan bagian bawahnya juga tidak sama, dan juga eh, pasti untuk menjelaskan komponen-komponen lain atau fitur-fitur yang lain seperti lubang-lubangnya, di mana tempatnya, posisi tepatnya itu pasti akan sangat sulit ya jika hanya dengan bahasa tulisan saja. Nah, jadi ya tanpa harus dipraktekkan ya, hanya membayangkan saja mudah dipahami bahwa bahasa tulisan itu tidak memadai untuk menggambarkan baik itu ukuran bendanya ya, ukuran bendanya bagian ini ukurannya berapa, bagian yang lain ukurannya berapa, maupun bentuk dari benda itu ya. Bentuk secara umum keseluruhan ataupun bentuk bagian-bagiannya, dan juga fitur-fitur yang lain seperti lubang atau yang lain-lainnya ya. Sudutnya bagaimana secara sepenuhnya dan juga secara ringkas dan sederhana. Mungkin bisa saja ya jika ada waktu Anda menjelaskan bentuk tadi dalam bahasa tulisan, tapi itu tidak akan ringkas dan sederhana ya. Misalkan ya bisa untuk menjelaskan satu bentuk itu saja, mungkin bisa berlembar-lembar ya tulisan-tulisannya, dan itu pun juga tidak sederhana kan menjelaskannya. Nah, dengan bahasa bahasa gambar ya, itu hanya bisa dijelaskan atau menggambarkan bentuk, ukuran, dan juga fiturnya itu secara ringkas dan sederhana ya. Jadi bisa dalam satu halaman ini saja. Itu sudah memuat berbagai macam informasi ya, baik itu ukuran, bentuk, dan fitur tadi. Ini sudah. Ya, jadi gambar sebagai bahasa teknik itu sudah eh, sangat lama ya digunakan ya. Kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di gua zaman dahulu ataupun dari eh, fosil ataupun bahan yang lain ya. Itu sudah eh, sejak lama dipakai sebagai alat komunikasi yang efektif, yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisannya. Ini contohnya sebuah rancangan ya, rancangan sebuah benteng. Kalau kalian lihat di ini bentengnya ya, bentuk luarnya ini sudah hampir menggambarkan suatu denah ya, denah arsitektur. Ini sudah sejak lama digunakan gambar sebagai bahasa teknik. Nah, apa itu gambar teknik? Jadi ya, gambar teknik itu alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik ya. Jadi untuk uh, menyampaikan kepada orang lain atau yang membuat bagian itu, ya ahli teknik itu harus membuat gambar tekniknya ya, sehingga mudah dipahami bagi yang akan memproduksi atau membuatnya. Dan ini juga merupakan bahasa teknik antara satu engineer dengan engineer lainnya, ya daripada sulit ya dengan bahasa tulisan saja, jadi akan lebih mudah difahami itu dengan menggunakan gambar. Dan juga yang terakhir itu, ya ini harus dapat menyampaikan informasi itu secara tepat dan objektif ya. Jadi apa yang dihasilkan itu ya sesuai dengan apa yang digambarkan. Jadi harus secara tepat dan juga objektif. Nah, ini mungkin silabus dari kuliah ini ya. Ya ini agak berbeda dengan mungkin tahun lalu ya. Nah, jadi ini materi mengenai teori itu akan eh, dipadatkan sebelum UTS ya. Jadi nanti ada UTS, kemudian setelah UTS sebelum UAS itu akan juga dipadatkan melalui eh, tutorial atau penggunaan software ya. Softwarenya mungkin di sini nanti akan kita bahas lagi ya, AutoCAD. Nah, kalian bisa mendownloadnya atau dengan versi studentnya ya. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut pada saat materi tentang mengenai itu ya. Nah, jadi untuk yang pembahasannya itu ya mengenai apa itu sketsa, kemudian macam-macam garis penggunaannya, nanti ada proyeksi, baik itu proyeksi ortografi maupun
proyeksi isometri nanti ada proyeksi Amerika dan juga Eropa, apa perbedaannya ya. Itu nanti akan dijelaskan. Nah, ini mungkin sebagai gambaran penilaiannya ya. Jadi ada praktikum, UTS, UAS, dan juga ada tugas-tugas gambar teknik di kelas ya. Nah, mungkin ini praktikumnya ya. Nah, itu praktikumnya juga nanti akan ada asisten dan juga kemudian ya di sini harus ada yang mengatur jadwal praktikumnya ya. Jadi kuliah ini ya termasuk baru ya, gambar teknik di metalurgi itu termasuk baru. Sekarang adalah tahun ketiga ya, tahun ketiga dari pelaksanaan gambar teknik itu ya ini dari tahun ke tahun semakin berkembang ya. Nah ini juga untuk tahun ini juga lebih dikembangkan daripada yang tahun sebelumnya. Nah, jadi praktikumnya juga akan sedikit berbeda ya modulnya dibandingkan yang tahun lalu. Nah, kalau tahun pertama itu karena masih merupakan awal ya, jadi asisten praktikumnya itu dari teknik mesin ya, FTMD. Nah, itu. Nah, kemudian karena tahun pertama itu sudah ada yang mengambil mata kuliah ya sebagai mata kuliah wajib, berarti tahun keduanya itu sudah ada asisten yang dari teknik metalurgi ya. Nah, kemudian karena tahun kedua itu tahun kemarin ya, itu juga bertepatan dengan yang masa kuliah online ya, jadi full online semester tahun kemarin, maka praktikumnya juga dilaksanakan secara online. Nah, alhamdulillah bisa dilaksanakan ya praktikum secara online ini. Nanti juga akan dijelaskan dengan asisten ya, walaupun ya masih banyak keterbatasannya. Nah, mungkin nanti modul praktikum di sini akan diperbaharui juga, jadi akan ada tugas dengan menggunakan software ya. Jadi kalau biasanya itu tahun-tahun sebelumnya praktikumnya itu secara manual ya. Jadi kalian menggambar di kertas A3, lalu kemudian ya digambarkan secara manual dengan pensil ya. Nah, mungkin untuk semester ini akan ada juga praktikum dengan menggunakan software. Ya diharapkan seperti itu. Nah, ya tugas kalian atau nanti juga harus dipilih koordinator atau ketua kelasnya ya untuk membagi-bagi jadwal praktikum itu berdasarkan waktunya ya, baik itu dari waktu asisten maupun waktu dari kaliannya atau praktikannya ya. Ada yang kan berbeda beda jadwalnya, lalu waktunya juga berbeda-beda ya. Nah, itu nanti kita diskusikan lagi. Nah, tapi harus ada ketua kelasnya ya. Nah, mungkin nanti akan saya tanyakan siapa ketua kelasnya ya, kira-kira untuk yang akan mengatur praktikum dan juga pelaksanaan kuliah gambar teknik ini. Dari sini mungkin ya ini ruangan pembelajaran, mungkin di kuliah yang lain sudah dijelaskan ya bahwa program studi teknik metalurgi itu sudah terakreditasi internasional ya, JABI, kemudian sekarang juga akan menjadi IABI ya, yang internasional juga. Nah, dari situ harus ada capaian pembelajaran yang dipenuhi ya selama masa perkuliahan kalian itu, ada dari poin A sampai C. Nanti setelah selesai Anda kuliah itu akan mendapatkan, selain mendapatkan ijazah, Anda juga akan mendapatkan SKCP ya namanya, surat keterangan capaian pembelajaran. Nah itu mungkin hingga saat ini ya, itu satu-satunya yang memberikan itu prodi teknik metalurgi ya di ITB. Dan juga ya pada saat awal ya tentu saja yang paling pertama yang memberikan SKCP bersamaan dengan ijazah itu adalah program studi teknik metalurgi. Jadi nanti tiap komponen capaian pembelajaran ini Anda akan ada nilainya tersendiri ya, yang bisa berguna untuk menggambarkan kemampuan Anda ya mengenai hal-hal yang ada di sini. Nah, untuk mata kuliah ini karena
merupakan mata kuliah tingkat dasar ya, tingkat 2. Jadi luaran pembelajarannya itu adalah C dan E ya. Ini biasanya untuk mata kuliah tingkat 2 semester 3 ya, lebih banyaknya capaian pembelajaran C dan E ya, untuk mengaplikasikan matematik, natural science, dan engineering. Di sini gambar teknik ya, aplikasi dari engineering. Kemudian kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan engineering dalam berbagai kondisi. Nah, jadi ada nilainya dan juga nanti akan ada nilai untuk poin C dan juga poin E di situ. Nah, kemudian ini adalah target kuliahnya. Jadi, apa yang akan dapat setelah Anda selesai kuliah ini ya. Jadi kalian harus mempunyai pengetahuan atau memahami ya, memahami cara-cara atau Anda harus bisa membaca gambar teknik, kemudian mempunyai dasar-dasar penggambarannya, peraturan dan persyaratannya, keseragaman dan metodenya. Jadi hasilnya itu Anda harus bisa membuat gambar dengan jelas ya, baik itu gambar teknik maupun gambar sketsa ya. Jadi kadang Anda kan saat bekerja itu harus menjelaskan suatu proses ya. Nah, menjelaskan suatu proses itu akan lebih mudah dengan gambar ya. Jadi Anda harus memiliki kemampuan gambar atau menggambar sketsa yang cukup jelas ya. Ini diharapkan hasilnya adalah seperti itu. Nah, lalu selain itu kan mungkin sering juga nanti ada ujian yang UTS atau UAS ya, diminta menggambarkan sesuatu proses ataupun menggambarkan suatu bagian ya. Nah, jadi diharapkan juga atau juga seharusnya setelah Anda selesai kuliah gambar teknik ini ya, kalian harus mengaplikasikannya ya ke dalam ujian itu. Jadi jika diminta menggambarkan suatu gambar atau proses itu harus membuat gambar yang jelas ya, tidak berbeda jauh dengan apa yang diminta ya. Jadi harus secara serius untuk menggambarkannya, sehingga ini gambar itu mudah dibaca atau dimengerti, walaupun hanya sketsa saja, dan juga ini ya pada akhirnya itu gambar yang Anda hasilkan itu harus bisa dilaksanakan atau bisa dibuat mungkin. Nah, ini untuk referensinya ya, kira-kira untuk praktikum ataupun latihan-latihan yang lainnya menggambar ini dari dosen mesin ya, gambar teknik menurut standar ISO. Jadi kita di sini menggunakan standar internasional ISO. Kemudian ya ini sama dengan modul ataupun modul kuliah gambar teknik yang ada di TPB ya. Jika di Fakultas FTMD itu ada kuliah gambar teknik di semester genap biasanya ya, TPB. Nah, ini modul ataupun referensi yang digunakan. Nah, untuk kuliah ini ya, untuk materi-materi ini akan diselesaikan sebelum UTS ya. Nah, lalu setelah UTS baru ke penggunaannya ke metalurgi dan juga ke penggunaan softwarenya. Jadi sedikit lebih luas dibandingkan yang ada di mata kuliah TPB ya. Karena untuk teknik mesin kan ada juga namanya kuliah gambar mesin ya. Nah, di sini untuk teknik metalurgi kan tidak ada, jadi akan dipadatkan di kuliah gambar teknik ini. Nah, ini untuk literatur atau referensi bahasa Indonesianya bisa menggunakan buku ini ya, Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Ini bisa dibeli di online ataupun di offline ya, di toko buku. Ya sebenarnya kalau Anda sudah bisa ke kampus, dua buku ini ada di perpustakaan ya, baik ini buku Indonesia maupun yang referensi dari luar ya. Nah, ini untuk referensi yang di luar digunakan referensi ini ya. Contoh-contohnya juga banyak menggunakan gambar-gambar dari sini. Nah, ini kalau bukunya itu juga ada di perpustakaan teknik tambang dan teknik metalurgi ya. Jadi jika Anda
nanti suatu saat bisa mengunjungi kampus, ya kalian bisa mengunjungi juga perpustakaannya di situ. Ya mungkin untuk yang penjelasan pengantar seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan jika ingin ditanyakan ya, mengenai perkuliahan dan yang lain-lainnya ya. Jadi intinya nanti akan ada praktikum, kemudian ada tugas ya. Nah ini akan dijelaskan eh, teori, kemudian nanti alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk di kuliah ini ya, ataupun di secara umum untuk gambar teknik. Silahkan jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja. Ya silahkan Muhammad Aan. Pak, permisi izin Ya, bertanya. silahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Anem 125200072. Untuk AutoCAD-nya sendiri nanti kita memakai yang student version atau nanti kita dibelikan oleh ITB, Pak? Atau mungkin kita boleh memakai aplikasi yang crack, Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang standarnya itu kalian bisa memakai yang student version ya. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan yang student versionnya ya. Mungkin ada setiap orang ya harus mendaftarkan sendiri ya. Ada persyaratan-persyaratannya. Nah untuk yang crack ya itu juga silahkan saja ya. Saya tidak mengharuskan dan juga tidak melarang juga. Jadi bebas juga. Nah, mungkin satu hal lagi untuk software yang nanti, jika ada permasalahan mengenai fasilitas ya atau karena kan kuliah ini kuliah online ya, jadi Anda di rumah dan juga harus peralatan komputernya juga bebas saja ya, tidak ada khusus yang seperti apa, tapi ya, nanti kita bahas juga ya mengenai keterbatasan fasilitas yang Anda punya ya, laptop yang Anda punya atau komputer yang Anda punya di sini. Nah, jadi ya karena ini juga baru pertama ya untuk penggunaan software, eee, sebenarnya bukan baru pertama, tapi sebelum-sebelumnya hanya dicontohkan dari saya atau dari pengajarnya, penggunaan software-nya bagaimana ya. Tapi untuk di sini nanti diharapkan ada praktikum dan juga ada tugasnya juga ya mengenai penggunaan software-nya. Jadi untuk itu nanti akan dibahas lagi ya, apa, eee, jika ada keterbatasan-keterbatasan bisa dilakukan. Ya tadi siapa yang bertanya? Silahkan ya angkat tangan. Oh ya Pak, terima Ya, kasih Pak. Kenalin lagi nama saya Hausan, ya Hausan. 125 20 Pak, untuk tadi AutoCAD-nya itu apakah harus newest version atau boleh yang versi sebelum-sebelumnya juga Pak? Boleh yang sebelumnya juga ya. Mungkin nanti saat penggunaannya ya akan berbeda ya dengan yang dicontohkan karena ya berdasarkan AutoCAD yang dipunyai oleh dosennya ya nanti ya, pengajar baik saya dan juga Pak Taufik. Tapi eh, ya akan ada sedikit perbedaan tapi sebenarnya sama saja ya pada dasarnya. Oke Pak, Ya, baik, terima kasih Pak. ya. Nah, ya mungkin yang lebih baik agar sama ya menggunakan student version ya yang nanti itu, tapi jika sudah ada juga tidak apa-apa ya. Ya nanti saat dibahas saat tutorial ya ditanyakan saja bahwa apa, versi ini ada perbedaan ya. Jadi jika ada yang berbeda silahkan saja ditanyakan. Jadi sebenarnya tidak masalah ya versi yang mana saja. Nah, tapi ya akan ada sedikit perbedaan pada saat nanti penggunaannya ya. Seperti itu mungkin silahkan jika masih ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Jadi mengenai ini elemen gambar teknik tadi juga sudah dijelaskan
bahwa gambar teknik itu terdiri dari bahasa gambar dan juga bahasa tulisan ya. Jadi bukan hanya gambar saja tapi ada tulisannya. Misalkan ada bentuk seperti ini ya, bentuk 3 dimensinya, itu jika digambarkan dalam gambar teknik itu akan jadi seperti ini ya. Ini tampak depan bagian ini adalah tampak dari atasnya. Digambarkan seperti ini. Ini tidak akan dijelaskan lebih detail, tapi yang mana itu bahasa gambar itu adalah yang menjelaskan bentuknya ya. Jadi bentuk-bentuk bagian luarnya yang terlihat itu bisa dijelaskan dengan bahasa gambar ya. Jadi bagian ini yang termasuk garis putus-putus ini yang tidak terlihat, dan juga ada bahasa tulisan yang menjelaskan ukuran, kemudian lokasi dan juga spesifikasi objeknya ya. Jadi misalkan ini adalah menggambarkan ukuran dari sini ke sini, kemudian R ini adalah radiusnya, kemudian tanda ini bulat, ada stripnya itu adalah diameter. Nah ini sebagai contoh saja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ya ini ada standar juga dalam gambar teknik, jadi harus ada aturan yang dapat dipahami oleh seorang ahli ya. Jadi aturan-aturan ini yang disepakati bersama. Nah di kuliah ini kita mengikutinya standar ISO ya, International Organization for Standardization. Nah kenapa perlu standarisasi itu untuk memberikan kepastian, jadi gambarnya itu pasti ya, sama di antara untuk standar yang sama ya, gambarnya juga penjelasannya sama. Jadi menyeragamkan penafsirannya, kemudian memudahkan komunikasi teknik, dan juga memudahkan kerjasama antar perusahaannya. Jadi jika standarnya sama, ya itu akan memudahkan. Nah, lalu ini adalah contoh kasus ya, kalian bisa mungkin mencarinya juga di internet mengenai NASA measuring failure ya. Ini kalau tidak salah terjadi tahun 1999, yaitu kecelakaan pesawat orbit. Sebenarnya bukan kecelakaan ya, tapi ya tidak ada korban karena memang hanya pesawat orbit NASA ini yang senilai $200 juta yang jatuh di permukaan planet Mars ya. Jadi saat mengorbit di ya sekitar permukaan planet Mars itu dia jatuh ke permukaan. Seharusnya kan mengorbit saja. Nah, jadi kesalahannya itu setelah diteliti ternyata adanya 2 tim yang menggunakan sistem ukuran yang berbeda ya dalam menggunakan programnya ya. Yaitu misalkan US ya, USC itu standar yang digunakan di Amerika itu menggunakan ukurannya itu feet, kemudian pound ya. Sedangkan standar internasional kan menggunakan ukuran meter dan juga kilogram ya. Nah, jadi untuk hal semacam itu kadang tidak satuannya tidak dituliskan ya, karena memang itu sudah menjadi standarnya seperti itu. Nah, jadi di sini harus ada suatu standar yang sama. Nah, contohnya ini adalah standar untuk internasional ya yang digunakan di Indonesia, biasanya ini ISO, kemudian di Amerika ANSI ini, kemudian yang lainnya juga bisa mempunyai standar yang berbeda ya. Kemudian ini adalah fungsi gambar teknik, jadi menyampaikan informasi dari seorang engineer kemudian ke yang membuatnya ya, developer yang membuat gedung atau membuat material. Kemudian itu juga akan menjadi bahan dokumentasi dari suatu perusahaan ya. Nah, jadi setiap ada perubahan mengenai suatu proses ataupun peralatan, yaitu harus ada gambar tekniknya. Nah, selain menjadi dokumentasi, itu juga akan dijadikan bahan untuk proses pengembangannya ya. Jadi pengembangannya ya harus dilihat dulu gambar teknik yang sebelumnya untuk merancang suatu yang baru. Kemudian ini peralatan gambar teknik yang biasa digunakan atau untuk
kuliah ini juga digunakan ya. Jadi kertas gambar itu untuk tugas itu bisa menggunakan A4 ya. Kertas gambar A4 yang intinya adalah polos ya, tidak ada garis-garisnya ya. Kertas HVS. Nah, untuk praktikum yang manual itu biasanya menggunakan A3 ya. Kertas A3 ini. Kemudian pensil gambar digunakan pensil HB ya. Jadi agar tidak terlalu hitam, karena kalau 2B itu terlalu hitam ya, sehingga nanti kalau dihapus itu sulit untuk bersih ya, akan menimbulkan noda ya, jadi akan lebih kotor nanti gambarnya. Jadi diusahakan ya mungkin diwajibkan ya menggunakan pensil HB ini. Kemudian yang lainnya ada penggaris, kemudian busur derajat ya untuk menggambarkan dengan sudut-sudut tertentu, penggaris segitiga seperti ini ya. Kemudian jangka dan juga ya penghapus dan juga alat-alat lainnya ya. Jadi ini yang penting Anda punyai ya untuk baik itu dalam mengerjakan tugas dan juga mengerjakan praktikum, tugas praktikum. Nah, untuk kertas gambarnya ini ya ini ukurannya ya. Dalam JIS yang intinya adalah yang paling kecil itu A4, kemudian A3 itu 2 kalinya A4, A2 itu 2 kalinya A3, A1 kemudian A0 ya. Nah, jadi jika saat praktikum itu menggunakan kertas A3, ya jika sulit mendapatkan kertas A3, kalian bisa menggabungkan dua kertas A4 ini secara bersebelahan ya seperti ini ya. Jadi ini kemudian ditempelkan dengan ini, yaitu Anda akan mendapatkan kertas ukuran A3 ya. Jadi standar untuk gambar teknik memang biasanya menggunakan ukuran kertas gambar A3. Kemudian ini orientasinya itu adalah bisa berbentuk landscape dan juga portrait ya. Di sini disebutnya tipe X. Ini ada garis tepinya, kemudian ini disebut kop gambarnya ya, keterangan dari gambarnya atau judul atau etiketnya, kemudian ini adalah ruang gambarnya seperti ini. Kemudian tipe Y itu hanya untuk A4, jadi seperti portrait ini. Ini juga sama kop gambar, ini ruang gambarnya, ini kemudian ukurannya ya, ukuran garis tepinya ya. Jadi hal yang paling pertama saat kalian mempunyai kertas gambar A3 itu ya kalian harus membuat dulu garis tepinya, kemudian ada bagian untuk kop gambar atau etiketnya di sini ya. Ukurannya ini nanti akan dijelaskan juga saat praktikum bagaimana garis tepi dari sini berapa. Biasanya ini lebih besar ya dibandingkan garis tepi yang atas, kanan, dan bawahnya ini, yang di bagian kirinya itu. Nah, ini contohnya ya, ini garis tepinya, ya bisa juga ada skala garis-garisnya seperti ini. Nah, kalau di program software AutoCAD itu ya biasanya sudah ada secara otomatis ya, atau bisa juga dibuat secara manual juga bisa saja. Nah, ini aturannya ya, ini tadi sudah dijelaskan kepala gambarnya atau etiketnya ya, jadi ada keterangan proyeksinya ini apakah dia proyeksi Amerika atau Eropa. Ini judulnya yang ini ya bebas ya, tiap gambar bisa berbeda-beda, tapi intinya yang utamanya proyeksinya apa, skalanya berapa, dan juga ada keterangan yang lainnya. Nah, untuk menggambar komponen ya, ini contoh untuk menggambar komponen itu di gambar itu tidak boleh terlalu kecil seperti ini ya. Ini ya apa? Ada proyeksi 3 dimensinya, kemudian ini gambar bagian atas, depan, dan juga kanannya ya. Jadi seperti ini biasanya yang paling utamanya ya, ada 4 seperti ini. Jadi tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar seperti ini juga, karena nanti kan akan ditambahkan ukuran di sini ya. Ukuran dari sini ke sini berapa, jadi harus ada space
untuk menggambarkan ukurannya. Dan ini yang paling bagus seperti ini ya. Jadi semua ruang kosongnya itu hampir bisa terisi ya. Kalau ini kan banyak ruang kosongnya dan juga nanti ada space untuk menggambarkan ukurannya. Nah, kalau menggambarkan di software kan mudah ya, bisa diatur nanti skalanya atau pembesarannya. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan saat menggambar manual, harus diperhatikan tata letaknya, kemudian kira-kira ukurannya itu berapa ya, agar tidak ada ruang kosong di sini atau tidak terlalu besar. Nah, ini kalau ini contoh yang terlalu besar, ini yang terlalu kecil, dan juga yang ini yang bagusnya ya, yang benarnya. Kira-kira seperti ini, ada space-nya, itu nanti bisa ditambahkan untuk ukuran-ukurannya. Nah, ini adalah contoh pop gambar atau etiketnya ya. Pembesarannya ini yang standarnya. Ya, ini biasanya ada standar ukurannya juga ya. Standar dimensinya, ini ukuran dari sini berapa, ini berapa, seperti itu. Bahkan standar dari tulisannya juga ada ya. Jadi tulisan ini hurufnya harus sama, seperti itu. Jadi harus ada juga penggaris untuk huruf ya. Jadi ada penggaris yang untuk menggambarkan huruf-huruf A, dari A sampai Z, itu bisa juga digunakan. Tapi untuk praktikum ya biasanya biasa saja langsung dituliskan seperti itu. Kemudian ya, ini selain dari yang utama ini bisa juga ada tambahan-tambahannya ya. Ada keterangan bagian-bagiannya ya. Bagiannya mungkin packing, baut, atau murnya. Ada nomor di gambarnya ya, ini keterangan yang lainnya. Bisa tentang bahannya dan juga keterangan lainnya. Kemudian ini pensil gambar yang digunakan ya, ini kalian bisa menggunakan pensil biasa atau juga pensil mekanik ya, tapi harus mungkin ukurannya ya kira-kira 0,5 mili, ataupun jenis isi pensil yang HB ya. Nah, untuk pensil biasa ya ini seharusnya menggunakan pensil HB ya. Jadi jika Anda belum mempunyai ya, bisa mempersiapkannya terlebih dahulu pensil HB-nya. Ini ya, kira-kira HB atau F ya. Jadi bisa HB yang sering dipakai, yang sering ada itu HB ya. Jadi disarankannya yang HB dibandingkan yang F. Karena kalau yang lainnya itu, grade yang lainnya itu terlalu tebal ya. Dan nanti jika dihapus itu akan bisa kotor dan susah dihapus juga. Nah, ini ya HB itu yang pertengahannya ya. Jadi dia tampak jelas dan juga bisa lebih mudah saat dihapus. Kemudian ini contoh penggaris ya. Penggarisnya ya tidak perlu harus menggunakan penggaris T ini ya. Ini hanya contoh bahwa yang sering digunakan itu penggaris T ini ya, untuk menggambarkan garis horizontal dan vertikal ya. Jadi ini bisa diatur ke atas, ke bawah dengan mudah ya. Terutama jika dikombinasikan dengan penggaris segitiga ini ya, itu bisa untuk menggambarkan sudut 45 derajat itu dengan mudah ya. Jadi tinggal digeser dari sini ke sini ya, terutama untuk menggambar arsirannya. Jadi arsiran seperti dari sini ke sini, kemudian ke sini, itu bisa lebih lurus gitu. Dan jaraknya tepat ya, karena di sini kan ada jarak antar ininya, jadi bisa tinggal digeser-geser saja. Kemudian ya, ini yang biasa standar ya. Jadi biasanya kan dijualnya satu paket ya, antara penggaris ini, itu antara penggaris dengan sudut ini siku ini 45 dan juga ada sudut 30 dan 60 ya. Ya sebenarnya ada banyak kegunaannya ya. Jadi dua penggaris ini bisa juga digunakan untuk yang garis mendatarnya juga. Nah, lalu ya agar tidak menimbulkan kesalahan ya harus diperhatikan juga ya, untuk merek kan di sini tidak diharuskan merek tertentu ya.
baik itu pensil ataupun yang lainnya, tapi untuk penggaris ya harus diperhatikan permukaan dari yang akan digarisnya ya. Jadi misalkan dari sini kan kadang ada kesalahan produksi ya, jadi ada yang cacat-cacatnya yang bagian yang menonjol ataupun menekuk di bawah, itu jadi harus diperhatikan ya saat mau menggambar itu apakah permukaannya itu sudah rata atau belum ya, sehingga nanti jika saat menggambar garis lurus harusnya lurus tapi ada tonjolan seperti itu tidak diinginkan. Nah, ini penggunaan penggaris tadi ya, seperti tadi ya, ini yang dari kayu itu juga bisa digeser ke atas ke bawah dengan mudah ya, sehingga dia pasti tegak lurus ya. Jadi harus ini untuk menggambar tegak lurus, jadi dibutuhkan penggaris T ini. Jadi dari sini diangkat ke atas itu sudah pasti tegak lurus dengan yang sejajar dengan yang bawahnya. Dan ini untuk menggambarkan arsiran juga atau sudut 45 itu juga lebih mudah ya, jadi tinggal digeser dari sini ke sini dan dari sini ke sana. Ya ini untuk yang lainnya sudah cukup jelas mungkin ya. Penghapus, lalu pelindung penghapus ya, ini hanya contoh saja ya, agar lebih mudah ya untuk menghapus terutama bagian-bagian yang mungkin ada di siku ya, seperti ini, kemudian ada di sini, yang ingin menghapus bagian ini ya, ya kadang agak sulit ya, ya mungkin butuh juga bagian-bagian pelindung penghapus ini ya, untuk agar bagian sininya tidak terhapus, sehingga hanya terhapus bagian ininya saja. Nah, ini contohnya saja, tidak perlu, tidak wajib ada ya, hanya untuk mempermudah. Kemudian ini mal itu untuk menggambarkan bentuk-bentuk yang telah ada di dalamnya ya. Ini malengkung itu untuk menggambarkan busur ya, suatu busur atau lengkungan ya. Lengkungan ya, ini macam-macam. Kemudian lingkaran juga, karena untuk bagian-bagian yang kecil kan kadang terlalu sulit untuk menggambarkannya menggunakan jangka ya. Jadi ini juga bisa lebih cepat dan juga bisa lebih jelas garisnya ya dengan menggunakan lingkaran ini. Nah, ini huruf juga agar sama ya, hurufnya itu sesuai standar atau ya tidak ada perbedaan antara huruf A1 dengan A yang lain ya, bisa menggunakan penggaris ini atau mal huruf, atau untuk bentuk-bentuk geometri yang lain juga bisa seperti itu. Nah, ini adalah alat bantu gambar manual ya, atau meja gambar ya. Jadi meja gambar itu ya seperti seorang arsitek ya, atau itu biasanya seperti ini ya, ada di lab gambar mungkin ya, di lab gambar di labnya teknik mesin atau FTMD itu biasanya ada meja gambar seperti ini yang bisa diatur kemiringannya ya, sehingga lebih mudah dalam menggambarnya ya. Jadi kalau data kan sulit untuk menggambar di ukuran kertas yang besar. Ya kemudian ada juga rollnya, mesin gambar itu jadi bisa lebih mudah digerakannya ya, ke atas ke bawah. Nah kalau biasanya untuk praktikum yang offline ya, ini sudah ada, jadi di teknik metalurgi sendiri sudah ada ruang gambar ya, tempat untuk kalian nanti praktikum. Kalau offline di situ ada ruang gambarnya ya, walaupun mejanya itu masih meja biasa, masih belum bisa diatur kemiringannya, tapi sudah ada papan gambarnya seperti ini. Nah, ini juga nanti ya bisa digunakan kalau praktikumnya offline. Jadi ini ada penggaris T-nya ya, bisa yang ditarik ke atas ke bawah, kemudian nanti bisa lebih mudah menggambarkannya. Ya kemudian saya lanjutkan dulu saja ya, jenis-jenis gambar teknik. Itu ini adalah gambar, jadi gambar itu secara garis besar dibagi dua ya, jadi gambar artistik dan juga gambar teknik. Nah kalau artistik kan kita harus
mungkin harus mempunyai sense tentang seni ya, dan juga interpretasinya kan itu bisa bermacam-macam ya. Satu gambar bisa abstrak dan yang lainnya. Nah, ini kita adanya di sini gambar teknik itu satu persepsi ya. Pasti harus sama penjelasannya dari satu orang dengan yang lainnya untuk satu gambar tertentu. Nah, tapi walaupun begitu ada juga yang namanya sketsa ya. Jadi walaupun sketsa ditulis secara langsung ya, tanpa menggunakan peralatan, tapi itu juga masih termasuk ke dalam gambar teknik karena sketsa itu ya sudah konseptual, sudah menggambarkan apa yang gambar yang sebenarnya ya. Walaupun masih konseptual, tapi ukuran-ukurannya itu sudah ukuran dan juga perbandingan ukurannya itu sudah sesuai dengan gambar yang ingin dihasilkan. Kemudian ada juga diagram ya, bentuknya dalam bentuk diagram atau diagram suatu proses ataupun diagram rangkaian listrik seperti itu. Jadi itu juga termasuk dengan gambar teknik, dan ini adalah gambar teknik yang lebih detailnya ya. Nah, jadi kalau di sini dari sketsa kemudian ke gambar teknik itu lebih teknikal, yang semakin ke kiri itu kurang teknikal. Walaupun begitu ya ini masih termasuk gambar teknik ya, secara teknik. Jadi ada diagram yang masih dalam desain dan juga yang teknikal itu ya lebih teknikal lagi dibandingkan hanya dalam bentuk desain. Kemudian ini dibagi dua, nanti yang sering dibahasnya di sini ya. Jadi ada proyeksi ortografik dan ini adalah proyeksi simulated perspective yang proyeksi aksonometri ya, atau proyeksi 3 dimensi intinya. Lebih mudahnya, ini nanti akan dipelajari ada proyeksi oblik dan juga ada proyeksi isometri. Jadi yang ini 2 dimensi ortografik, yang ini adalah gambar 3 dimensinya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa perbedaan sketsa, diagram, dan juga gambar tekniknya. Secara garis besar saja ya. Nanti juga akan dibahas, ada pembahasan tersendiri mengenai sketsa ini ya. Jadi sketsa itu ya lebih kurang teknikal dibandingkan gambar teknik, tapi walaupun begitu sudah menggambarkan bentuk yang jelas ya. Ini digambar dengan tangan, tapi sudah sangat baik ya penjelasannya. Jadi kira-kira perbandingan ukuran ini dengan ukuran yang lain itu sudah sesuai. Nah, jadi ya ini gambar sketsa juga harus benar juga ya, atau bagus seperti ini walaupun masih dalam desain konseptualnya ya. Nah, ya ini secara umum ya ini tidak biasanya masih belum menggunakan peralatan ya. Peralatan seperti ini kalau ini sudah menggunakan peralatan ya. Jadi untuk garis lurus itu ya bisa langsung saja digambarkan garis secara sketsa ya. Tapi untuk digambar teknik garis lurusnya harus digambarkan dengan peralatan penggaris. Nah, jadi ini sudah tampak seperti sebenarnya ya, dengan ada ukuran-ukurannya, kemudian ini misalkan tampak depan, tampak atas, kiri dan kanannya seperti itu. Nah, kemudian ini diagram itu berarti di antara sketsa dan juga gambar teknik tadi ya. Jadi lebih teknikal lagi dibandingkan sketsa, tapi kurang teknikal dibandingkan gambar teknik. Jadi diagram itu adalah versi sederhana dari sebuah gambar, yaitu menunjukkan bagaimana suatu objek itu bekerja tapi tidak terlihat seperti tampilannya ya. Kalau tadi kan sketsa yang digambar sesuai dengan tampilan yang sebenarnya dari bentuk benda itu. Nah, tapi diagram ini contohnya adalah diagram sirkuit rangkaian listrik ya. Jadi kan ini tidak terlihat sesuai dengan tampilannya ya, bentuk-bentuk seperti ini. Tapi dia menunjukkan bagaimana suatu objek itu bekerja ya. Nah, jadi bagian ini ya pasti akan dimengerti oleh
seorang ahli elektrik ya, atau engineer elektrik itu pasti sudah mengerti seperti ini. Dan ini sudah sangat teknikal karena semua itu sudah bisa menggambarkan bagaimana suatu alat atau proses itu bekerja ya, dengan simbol-simbol resistor, kapasitor, dan yang lainnya. Nah, ini juga diagram blok atau disebut proses flow ya, diagram alir proses dari suatu proses kimia atau proses metalurgi yang nanti ya akan juga dipelajari juga ya bagaimana suatu proses metalurgi, tapi di sini Anda hanya menggambarkannya saja ya. Nanti juga akan ada penjelasan mengenai bagaimana cara menggambarkannya, contoh proses flow diagram ya dalam bentuk 2 dimensi ini menggunakan software. Kemudian diagram susunan itu atau exploded view, diagram yang menunjukkan bagian-bagian dari objek tersebut yang seperti dibongkar ya. Nah, jadi kalau tadi gambar mesin jet itu ada penggambarannya, itu bisa diperlihatkan bagian-bagiannya ya, baik itu dari kompresornya, turbinnya, dan nozzle-nya seperti itu. Jadi seperti ini, seperti yang dibongkar bagian-bagiannya. Kemudian dari situ bisa dijelaskan atau digambarkan detailnya di tempat lain. Ya, kemudian ini perbedaan oblik, isometrik, dan ortografik ya, intinya adalah yang ini adalah 3 dimensi, yang ini dalam bentuk 2 dimensi ya, tampilan atas, bawah, dan juga yang lainnya. Isometri itu ya seperti ini ya, 3 dimensi, kemudian proyeksi isometri berarti ukuran dari sini dengan ininya hampir sama, iso gitu. Contohnya ya ini, kemudian saya persingkat saja ya. Proyeksi ortografik jadi pandangan 2 dimensi, berarti hanya tampak depannya saja, seperti itu, atau tampak depan, atas, dan bagian lainnya. Contohnya ini multi view, proyeksi ortografi, seperti ini bisa dijelaskan bagian-bagiannya ya. Jadi ada irisan atau potongannya juga, itu termasuk dengan proyeksi ortografik, karena kan hanya memperlihatkan 2 bagian atau 2 dimensi ya. Ya, ini contohnya juga yang lain ya, pandangan 2 dimensi, gambar teknik dari Paul Thor ini ya, pasti kalian sudah hafal lah mungkin bentuknya ya. Jadi pasti saat melihat ini ya sudah terbayang bentuk gambar aslinya seperti apa. Jadi ini tampak bagian depannya ya, depan, kemudian tampak atas dari sini, dan juga tampak dari samping kirinya ini. Kemudian ini mengenai ukuran gambar ya. Jadi ukuran gambar bisa lihat di situ ada ukuran-ukurannya. Nah, 280 ini tanpa perlu disebutkan unit atau satuannya itu, ini biasanya secara default-nya itu adalah dalam milimeter ya. Jadi 280 ini tanpa pun perlu dituliskan, ini semuanya adalah dalam milimeter ya. Kemudian ini diameternya, R-nya itu adalah, kalau ditulis dalam R itu berarti jari-jari ya. Ini diameter dari sini ke sini. Ini untuk ukuran sudutnya, ini untuk kira-kira gambar dimensi yang kecil. Ini nanti akan dibahas di bab ukuran juga. Skala gambar juga intinya adalah perbandingan ukuran pada gambar ya. Jadi ukuran dari sini ke sini, ini ukuran ya saat menggambarkannya ya. Jadi dengan penggaris dari sini ke sini berapa, dengan yang sebenarnya itu berapa. Itu perbandingan skalanya ya. Kalau di sini kan sudah terlihat jelas ya, ini ukurannya yang sebenarnya adalah 280 mm seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum ke modul selanjutnya ya. Jadi sebenarnya sudah tadi 3 modul itu biasanya di pertemuan pertama seperti itu ya, tapi karena ini akan dipadatkan materinya sebelum UTS, jadi ini saya lanjutkan dengan modul selanjutnya ya, mengenai garis kemudian konstruksi geometri.
Untuk penjelasan awal silahkan jika ada yang ditanyakan. Ada? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Ini mengenai jenis-jenis garis kemudian penggunaannya ya. Jadi hal yang dasar itu ya pasti sebelum menggambar suatu objek ya harus ada garisnya. Ada berbagai macam jenis garis ya, kalau kalian melihat contoh-contoh tadi ya pasti sudah memperhatikan ada yang disebutnya garis benda atau garis nyata. Seperti ini ya, ini garis bendanya itu berarti garis yang terlihat ya, garis ujung-ujung dari bendanya itu menggambarkan bentuk-bentuknya. Jadi bentuk ini kemudian ini berarti ada lubang di sini. Itu atau kadang juga disebutnya di bahasa Inggris disebut visible line ya. Visible line itu digambarkannya dengan garis kontinu ya, tebal. Nah, jadi disebut tebalnya itu standar tebal garis atau ini garis tebal itu adalah 0,5 mm sampai 0,7 mm ya. Tapi standarnya itu adalah 0,5 mm ya. Jadi kalau disebut garis yang tebal itu ketebalannya adalah 0,5 mm. Nah, ini juga harus saat praktikum maupun saat tugas ya harus dilatih ya. Cara menggambarkan garis tebalnya ini harus benar-benar ketebalannya itu yang ya jarak dari sini ke sininya itu ketebalannya itu ada 0,5 mm. Jadi kalian bisa coba-coba menggambar garis ya seperti itu. Nah, untuk garis tebal kalian bisa ukur nanti ketebalannya harus 0,5 mm ya. Jadi jika kurang tebal harus ditebalkan lagi ya. Jadi di sini Anda diminta untuk melatih ya, melatih cara menggambarkan garis tebalnya ini. Ya, ini contohnya tadi ya, jadi bentuk-bentuk yang terlihat atau ujung-ujung dari bendanya ini itu akan digambarkan dengan garis nyata atau garis benda ini, garis kontinu yang tebal. Jika dilihat dari atas ataupun dilihat dari depan di sini. Kemudian ada disebut garis bayang-bayang atau kalau tadi visible line berarti ini invisible line ya. Jadi garis yang tidak terlihat. Itu digambarkannya dengan garis putus-putus tipis ya. Jadi kalau disebut garis tipis itu adalah setengahnya dari garis tebal. Jadi jika ini 0,5, setengahnya adalah 0,25 ketebalannya. Atau 0,75, 0,35. Standarnya adalah 0,25. Jadi nanti Anda harus bisa menggambarkan garis tebal dan juga garis tipis ya. Berarti garisnya halus ya, tidak boleh terlalu tebal. Seperti ini untuk menggambarkan garis putus-putusnya. Nah, ini standarnya juga bisa bermacam-macam ya, tapi bebas saja mungkin ya. Antara panjang ininya, strip-stripnya itu harus disesuaikan dengan bentuk bendanya tersendiri ya. Ya nanti itu akan ada latihannya dan juga ada aturan-aturan penggunaannya nanti ya. Nah, kalau di software AutoCAD juga kadang bisa berbeda-beda ya. Kita bisa mengatur panjangnya ini dan juga skala dari garis putus-putusnya ini berapa ya. Jadi sebenarnya bisa diatur juga. Nah, ya intinya harus bisa terlihat ya garis putus-putusnya itu sebagai garis putus-putus ya. Jadi ada spasi di sini yang cukup terlihat. Nah, ini contohnya juga misalkan untuk benda ini berarti kan ada bagian jika dilihat dari depan ya, ada bagian yang tidak terlihat dari lubang di sini ya, lubang ada di tengah. Jadi jika dilihat dari depan itu lubangnya itu agar tergambarkan juga digambarkannya dengan garis putus-putus. Jadi garis yang tidak terlihat atau ada di bagian dalamnya. Nah, ini garis putus-putusnya itu ada di sini. Itu menandakan di bagian tengahnya itu ada lubangnya atau di bagian yang lebih dalamnya, lebih ke dalam lagi. Ini juga sama,
untuk bagian ini ada suatu lubang ya. Ya bisa terlihat bahwa ini lubang sampai ke bawah ini seperti ini. Ini juga lubang. Jadi saat digambarkan dari depan, dari bagian sini ya depan, itu garis putus-putus atau garis bayang-bayang ya. Kemudian ini adalah garis arsir, itu untuk menggambarkan suatu bagian yang terpotong ya. Jika bagian ini ya depannya itu kita potong dari tengah, nah bagian yang ini kan berarti terpotong ya, lubangnya tidak terpotong, jadinya dia menjadi garis nyata ya, karena kan dia merupakan garis bendanya ya. Saat dia terpotong kan ini pasti terlihatnya seperti ini. Nah bagian yang terpotongnya itu dia digambarkan dengan garis arsir seperti ini. Nah untuk menggambarkan garis arsir ini, garisnya adalah garis tipis ya, tapi kontinu. Jadi tidak putus-putus, kontinu seperti ini. Garis tipis berarti 0,25 mm. Kemudian ini garis ukuran, ya ini akan dibahas juga nanti di saat penggunaan ukuran ya. Karena untuk awal-awal ya nanti tidak perlu menggambarkan garis ukurannya. Ini contohnya tadi ada garis bantunya, kemudian ini garis ukurannya. Jika di software ya ini akan secara otomatis ya. Biasanya yang perlu diatur mungkin garis yang tebalnya saja, yang lainnya itu ketebalannya kan sama ya, 0,25, 0,25, ini juga 0,25. Kemudian yang selanjutnya adalah garis sumbu atau garis simetri atau lintasannya. Jadi untuk menandakan bahwa dia adalah bentuknya simetri ya, antara atas dan bawah, itu digambarkan dengan garis sumbu ya, atau ada garis lingkaran, lubang ya, lubang itu biasanya ada garis simetrinya di sini, dari bagian sini dan juga bagian sininya ya. Lalu garis busur atau garis simetri sumbu di sini juga ada. Nah ini nanti akan penggunaannya ya. Nah ini cara penggambarannya itu biasanya garis, titik, garis ya. Ini strip, ini juga tergantung standarnya ya. Ada juga garis, strip yang lebih pendek, kemudian garis yang panjang, seperti itu. Tapi di sini kita menggunakannya garis, titik, garis ya nanti ya. Jadi ini garis, kemudian titik, kemudian garis lagi. Ini kira-kira saja ya. Garis, kemudian titik, kemudian garis, titik lagi, kemudian ada garis lagi ya. Tapi ya ini panjangnya kira-kira harus sama ya. Kemudian ini garis potong juga untuk menunjukkan bagian yang terpotong ya. Jadi ini ada bagian yang terpotong, kemudian ini garis penunjuknya ya, bahwa bagian ini dipotong, kemudian kita lihat dari bagian sini ke arah sana ya, ke kanannya. Jadi bagian ininya saja kita putar ya, ini dipotong, kemudian bagian ini kita putar, maka ke depannya itu akan terlihat seperti ini. Kemudian garis batas potongan pendek ya, ini berarti yang bagian ini tidak terpotong, tapi bagiannya ini terpotong sebagiannya. Jadi ini bagiannya itu terpotong sebagian untuk menunjukkan secara lebih jelas bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk garis batas dari potongannya itu yang pendek ya, jarak antar di sini termasuk pendek, itu dengan garis garis sketsa atau freehand ya, garis dengan tangan biasa ya, tanpa menggunakan penggaris ya, langsung digambar secara manual saja. Jadi seperti ini, seperti itu juga bisa. Kemudian garis batas yang potongan panjang itu seperti ini ya, garisnya tipis, kemudian ada tanda ini menandakan garis panjangnya, garis potongannya panjang ya. Jadi bagian ini dengan bagian ini terpotong, dan ini dimensi dari sini yang terpotong itu panjang ya, atau mungkin lebih jelasnya ada di sini. Ya seperti ini ya, ini bagian ini kan lebih panjang ya dibandingkan bagian ini. Nah,
digambarkan sebagian karena kan untuk memperlihatkan bagian yang berbedanya. Kalau ini kan panjang, jika digambarkan keseluruhan kan akan memakan space ya. Jadi ininya dipotong, tapi ini dimensinya sebenarnya panjang. Nah ini bisa juga digambarkannya dengan garis putus-putus seperti ini ya. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ya sebenarnya jarang digunakan, tapi digunakannya jika ada suatu benda yang bisa bergerak ya, bergerak sampai batas tertentu. Jadi ini adalah phantom line, itu garis batas pergerakannya ya. Garis, kemudian 2 strip, garis lagi, atau garis 2 titik, garis titik-titik, garis gitu ya. Nah ini contohnya adalah ini. Bentuk bagiannya bisa seperti ini, digambarkan garis nyata, tapi dia bisa bergerak sampai ke posisi ini ya. Bagian ini bisa bergerak sampai ke posisi ini. Nah, jadi garis batas pergerakannya itu digambarkan dengan phantom line ini. Jadi ini pergerakannya hanya terbatas sampai dari sini, bisa di sini, sampai sini ya. Tidak bisa lebih ke sampai sini. Seperti itu. Garis batas pergerakannya. Kemudian chain line ini garis strip garis ya, ini kira-kira seperti ini ya, ada garisnya lagi, yang ini lebih panjang kemudian pendek ya, dan juga melingkar, itu menandakan bahwa dia bisa suatu bagian atau permukaan yang bisa berputar ya, atau bergerak seperti itu, biasanya berputar seperti roda. Nah kemudian yang perlu diingat adalah perbandingan tebal antara garis tebal dan garis tipis itu 1:1,5 ya. Jadi jika garis tebalnya yang paling umum itu adalah 0,5 mili, berarti garis tipisnya adalah setengahnya, yaitu 0,25 mili. Nah, jadi ini perlu diingat dan juga perlu dilatih ya, cara menggambarkan garis tebal dan garis tipisnya itu. Jadi garis tebal 0,5 mili, kemudian garis tipis itu 0,25 mili. Nanti kalian bisa mencoba kemudian dihitung ketebalannya ya. Nah ini contoh-contohnya ya, bisa kalian lihat saja ya di modulnya yang ada di EduNext, kalian bisa download, sudah dijelaskan, tapi mungkin karena penjelasan ini singkat ya, kalian harus diperhatikan secara cermat ya contoh-contohnya. Nah ini mungkin secara ringkasannya. Jadi ini yang satu ini apa coba? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Garis Silakan. tebal ya Pak ya? Ya, garis tebal. Sebutnya tanya apa? Garis nyata. Ya, Nyata Pak. betul ya. Garis nyata atau garis bendanya ya. Ada yang di chat langsung disampaikan. Yang kedua apa? Coba. Garis nyata itu garis tebal kontinu ya, ketebalannya 0,5 mili. Yang kedua, ini menggambarkan garis potongan ya, yang dipotong garis arsir ya. Itu dia digambarkannya garis tipis kontinu. Yang ketiga apa? Garis kontinu Garis batas bukan Pak? Ya, garis batas potongan ya, digambarkannya Tipis kontinu juga Pak. ya, tapi dengan bebas ya, garis bebas itu dengan tangan. Garis kontinu bebas. Yang keempat yaitu garis tipis ya, garis putus-putus, artinya dia invisible ya. Kalau di bagian sini invisible berarti di tengahnya ada lubang, karena dia ini ada garis batas potongan, berarti saat dia terpotong menjadi garis nyata ya, di sini terlihat. Yang kelima apa coba? Terakhir. Garis sumbu Pak. Ya, garis sumbu ya, garis seperti ini ya, jadi penggambarannya garis titik kemudian garis sumbu atau garis simetri. Kemudian ini aturan penggunaan garis yang lain ya, mungkin secara singkat lagi juga ya karena waktunya terbatas, dan juga ini sebenarnya
aturannya ya. Jadi kalian menggambarkannya itu harus jelas ya. Jika garis itu tebal ya, jadi tidak ada yang garis yang sama. Kemudian ujung-ujung saat kalian menggambarkan busur ya atau ukuran busur seperti ini yang tidak membentuk sudut, itu juga harus diusahakan dalam satu garis ya, sehingga dia tidak terlihat samar atau ada garisnya terputus itu. Nah, ini rengkungannya harus digambarkan dengan satu garis, diusahakan sehingga tidak terputus ya, atau tidak rata. Ya, kemudian ini dimulai dengan garis putus-putus, bukan dengan spasi ya. Jadi garis atau hubungan ya, persinggungan antara garis nyata dengan garis yang garis invisible ya, atau garis putus-putus ini langsung ya, tidak ada spasinya ya. Jadi menyambung gitu. Garis nyata dengan ini ataupun garis putus-putus dengan garis putus-putus yang lain, ini yang benar itu menyambung, tidak ada spasi atau jarak seperti ini. Kemudian pada pepotongannya juga sama ya, jadi menyambung, tidak ada spasi di situ. Tapi ini pepotongan garis putus-putus dengan garis putus-putusnya lagi ya, itu pasti menyambung. Kalau ini seperti ini. Kemudian 3 garis putus-putus bertemu di satu titik juga sama, itu harus menyambung ya, tidak ada jarak di sininya. Kemudian nah ini sebagai kelanjutan dari garis atau garis rengkungan nyata, mungkin kelanjutan tuh mungkin antara garis ini dengan garis ini kan berbeda ya, satu garis nyata, satu garis putus-putus. Nah, itu sebaiknya tidak ada jaraknya ya. Kalau tadi kan hanya ada ini garis nyatanya, kemudian satu lagi ada garis putus-putusnya. Kalau ini harus menyambung ya, seperti ini. Bagian sininya menyambung. Tapi kalau dia seperti kelanjutan ya, dari sini ke sini satu garis, nah itu harus ada jaraknya di antara itu. Kelanjutan dari garis lengkungan nyata ya, baik ini yang ini nyata, kemudian ini ada garis putus-putus, itu harus ada jaraknya. Nah, jangan seperti ini ya, dilanjutkan seperti ini. Kemudian ya, ini pepotongan garis lengkung dengan garis simetri ya. Garis simetri kan ada yang bagian panjangnya ya. Nah, ini juga dia harus berhubungan ya. Jadi tidak ada spasi di antaranya. Ini yang salah. Kemudian selanjutnya ini hidden line ya, bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini jika ada tanda panahnya ini berarti harus dilihatnya di sini ya. Walaupun ini kan tampak belakang ya, tapi kalau ada tanda panahnya ini Anda diminta menggambarkan proyeksi ortografiknya di bagian sini ya. Nah, jadi kalian dari sini harus bisa menggambarkannya ya, atau membayangkannya kira-kira bentuknya seperti apa ya tampaknya itu. Jadi kan dari sini ini digambarkannya dengan garis nyata ya, seperti ini. Kemudian yang bagian ini kan, bagian ini ke sana ya, itu kan tidak terlihat ya di bagian sini. Jadi dari sini harus digambarkannya dengan garis putus-putus ya. Nah, jadi ini ada 2 kemungkinan ya, ada kiri dan kanan. Jadi ini kemudian digambarkan dari depannya seperti ini, proyeksinya seperti ini ya, tampak depannya. Nah, kemudian ini karena dibahas aturan penggunaannya, yang berbeda kan yang ininya ya. Nah, kira-kira yang mana yang benar ya? Yang kiri atau yang kanan? Tadi sudah dijelaskan sama alasannya ya mungkin ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Kanan, Pak.
Ya, kenapa yang kanan? Atau ada yang berpendapat di kiri gitu? Oh, silakan yang kenapa yang kanan? Karena aturannya kalau habis garis nyata itu harus dispasi bukan? Terus Yang karena ini ya ya, ya ini karena ini seperti kelanjutan dari sini ya, terpotong dari sini ke sini kan tidak terlihat ya, jadi harus ada spasi. Yang ini betul ya, ini harus tidak ada jarak ya, karena ini potongan garis nyata dengan garis putus-putus. Yang lain setuju ya, jadi yang ini yang betul ya, ini penjelasannya, ini penjelasannya. Ada yang masih bingung, silahkan kalau ada yang masih bingung ditanyakan saja, angkat tangan. Sudah cukup jelas ya? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kalau nggak salah garis putus-putus itu ada ini ya, Pak, ada aturan harus 4 mm ya, Pak? Bebas saja di situ, karena kan ini kita tergantung cara menggambarkannya ya. Oh iya, benar. Makasih. Jadi kan kenyataannya kan kalian menggambarkan dulu menggambarkan dulu garis ininya ya. Maaf, ini juga kurang menggambarkan ininya ya. Biasanya yang digambarkan terlebih dahulu kan garis bendanya dulu ya. Nah kan kalian sudah tahu aturannya ya. Nah ini kan harus dikira-kira saja jaraknya ya. Berapa panjangnya itu juga kan kadang kalau harus sama ada juga yang lebih panjang ya. Jadi ini kekurangannya di sini ya. Jadi Jadi jarak ininya ya. Kalian sudah perkiraan jaraknya berapa, tapi ternyata pada akhirnya dia nyambung dengan ini kan itu salah ya. Jadi harus intinya tidak perlu terpaku saja ya jarak antar ininya berapa itu, ataupun panjang ininya juga tidak perlu terpaku, tapi harus terlihat dia sebagai garis putus-putus, lalu ya harus memenuhi aturan ini ya, bahwa dia ini ada jaraknya pada di akhirnya ya. Kalau Anda mulai di sini kan mudah ya, mulainya pasti terhubung, tapi saat di akhirnya harus ada jarak spasi di sini. Dan ini harus konsisten juga ya, diusahakan konsisten saja seperti itu. Nah kalau dengan software ya mudah, nanti bisa diatur jaraknya ya. Kadang bisa panjang, garisnya ini panjang, atau juga bisa diatur lebih pendek seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya ya fleksibel saja sebenarnya untuk panjang garis yang putus-putus itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau garis putus-putusnya itu dari kayak horizontal gitu. Kalau misal vertikal gitu berarti itu yang mulainya itu dari atas itu ya, Pak. Berarti atasnya itu nyambung, terus di bawahnya itu nyambung juga. Oh, di bawahnya nyambung juga. Maksudnya yang dari sini, kalau ini nyambung, di sini jadi nyambung juga. Kalau di sini ini nyambung, di sini sama juga. Seperti ini, tidak nyambung. Jadi selama perpotongan sambungin aja ya, Pak ya? Yang di sini ada jaraknya. Kalau misalkan ini ada itunya ya, potong lagi ya. Maksudnya ya kalau bentuknya seperti itu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti itu yang mulainya itu kita terserah mulainya dari mana, Pak, itu atau gimana, Pak? Masih bingung. Oh, mulainya ya terserah saja di mana, asal di sini tidak ada spasi, di sini ada spasi gitu. Oh, berarti boleh saja ya. Oh, berarti misal itu yang kiri itu tadi kan berarti nyambung sama nyambung di bawahnya. Nah, itu berarti tetap nyambung sama nyambung gitu, Pak, atau gimana? Yang mana yang ini maksudnya? Yang di sini? Itu tadi yang Bapak gambar yang di bagian ini silang bawah. Itu yang kiri, yang ya, gambar kiri, Pak. Ini? Yang di gambar kiri, Pak, yang di tulisan no itu.
Iya, sebelah kiri lagi. Ya ini, Kirinya lagi, Pak. ini. Oh iya, iya itu kan tadi nyambung sama nyambung. Ya Itu seperti yang di sini ya. Jadi nyambung sama nyambung, terserah saja boleh mulai dari mana dulu ya. Asal nanti ini harus nyambung dan nyambung di sininya. Jarak di sini juga fleksibel saja mungkin tidak. Ya mungkin itu ya Iya, seperti itu ya. Nanti ya kalian coba ya saat ada tugasnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Yang ini ya coba kalian bayangkan ya, ini seharusnya ya sebentar ya. Jadi ini bentuk garis tepinya, lalu di sini nanti akan ada bagian hidden line-nya ya, yang tidak terlihatnya ini. Digambarkan bagian sini, kemudian ada bagian sini lagi. Kemudian ya seperti ini ya. Yang berbeda ada bagian sini ini relatif lebih mudah ya. Yang mana coba? Ya. Yang betul yang mana? Yang kiri ya, Pak? Yang kiri, Pak. Yang lain setuju ya, yang kiri. Ya ini, lalu ini contohnya lagi. Ini bagian ininya, lalu yang tidak terlihatnya ada bagian sini ya. Bagian garis ini dan juga garis ini nanti akan digambarkannya garis-garis ini dan garis di sini ya. Nah ini permasalahannya adalah jarak antara dan ini garis hidden line-nya ini sempit ya. Jadi perbedaannya bagus yang mana ya, atau lebih jelas yang mana mungkin ya, karena ini belum dibahas sebenarnya. Yang kanan, Pak. Ya. Yang B, Pak. Yang kanan. Lebih mudah terlihat perbedaannya yang kanan ya. Jadi seperti ini. Kemudian ya ini seperti ini ya bentuknya. Ini garis nyatanya, kemudian ini dari sini memotong di tengah-tengahnya ya, dari sini sampai ke sana. Jadi ini ada garis hidden line dari sini sampai ke sini. Seperti ini, yang berbeda adalah bagian ini dan juga bagian ini. Yang mana kira-kira yang betul? Ya ini juga agak tricky juga, tapi silahkan jika ada yang ingin berpendapat. Yang kanan mungkin, Pak. Yang kanan, ada yang kiri? Potongan itu. Iya ya, sebenarnya yang ya ini yang betul, tapi yang satu lagi juga betul ya. Jadi jika memungkinkan agar supaya lebih jelas kelanjutan garis ini kan melanjutkan ya garis ini. Dari sini kan harusnya satu garis, tapi ada yang membatasi ini garis nyatanya. Nah ini jika memungkinkan saat menggambarnya itu meloncat ya, jadi ada garis tidak berpotongan dengan garis nyatanya, jadi ada spasinya di sini. Tapi karena mungkin susah, jadi yang ini juga tidak apa-apa ya. Jadi saat kalian menggambar dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ini ya tidak apa-apa, ini ternyata menyambung seperti ini. Jadi ini tidak apa-apa ya. Kadang ya itunya fleksibel ya. Lalu yang ini ada ini, lalu bentuknya ada lubang seperti ini ya. Bentuk kerucut ini ke bawah, jadi bentuknya ada seperti ini ya. Saya langsung saja ya. Nah ini juga nanti harus dipahami ada garis tambahan, garis sumbu ini ya. Garis sumbu ini menandakan juga ada lubang di sini ya, yang simetri. Jadi tiap ada lubang itu harus ada garis atau ada sesuatu yang berongga ya. Itu harus ada garis simetrinya di sini. Nah, tapi ini perbedaannya adalah yang ini ya. Ini perpotongan antara garis putus-putus itu harus menyambung ya, tanpa ada spasinya di sini. Ini juga sama seperti tadi ya, jadi ada yang lubang atau berongga di sini, nanti harus ada tambahannya, ada garis simetrinya seperti ini.
atau garis sumbu ya. Nah, ini perbedaannya adalah ini ya yang betul yang semuanya kan garis putus-putus ya. Ini garis sumbu ya pasti harus penyambung ya. Jadi yang benar ada yang kanan. Kemudian yang ini perpotongan atau garis nyata ya. Ini garis nyata dengan garis sumbunya tadi. Ya, ini hampir sama juga dengan perpanjangannya ya. Ini ke sini berarti harus ada jaraknya ya. Digambarkan harus dengan ada jaraknya karena potongan garis sumbu dengan garis nyatanya itu. Ya, mungkin yang lainnya ini bisa kalian baca sendiri ya, karena waktunya juga. Ya, ini ya secara singkat saja ya saya jelaskan. Jadi untuk menggambar garis sumbu atau simetri itu dimulainya dengan garis panjang ya, kemudian diakhirinya juga dengan garis yang panjang. Jadi tidak boleh titik, kan ini titik ya, titik dulu baru garis panjang, tapi garis panjang dulu baru titik, nanti di akhir di kanannya juga harus ada garis panjangnya. Kemudian ini juga untuk menggambarkan garis sumbu lingkaran, ya ini seperti ini ya. Ini harus berpotongan seperti ini, kemudian di tengahnya itu ada tanda positifnya ya. Kemudian ada titiknya. Ini garis ini berpotongannya. Jadi ini berpotongan, ini juga berpotongan ya. Ini sebenarnya kan strip kemudian titik ya. Jadi kalau ini titik ya berarti bukan di titiknya tapi harus ada di garis yang lebih panjangnya itu. Nah, ini juga seperti ini harus memotong garis bendanya ya. Jadi garis sumbu ini seperti ini juga ini harus memotong dari ini kan bentuknya lingkaran, kemudian garis sumbunya ini harus memotong keluar ya, melebihi di sininya. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, kemudian ini konstruksi geometri ya sebenarnya gambar teknik menggabungkan bentuk dasarnya ya. Jadi bentuk-bentuk bulat ini, kemudian ini seperti ini ya. Jadi bentuk kira-kira bentuk telepon ya. Jadi geometri dasarnya itu harus dipelajari ya, cara menggambarkannya maupun proyeksinya nanti seperti apa. Ini contohnya proyeksinya. Jadi yang kerucut ini harus ada ini, dilihat dari atas ya bentuknya ini. Dan untuk membedakan dengan tabung ataupun bola ini sini kan ada titiknya ya. Nah, lalu untuk membedakan bola, tabung, dan kerucut ini ya harus dilihat di tampak depannya. Jadi harus ada, jadi minimal ada dua tampak ya, dua penampakannya, tampak atas dan bawah untuk menjelaskan atau membedakan ketiga bentuk ini. Nah, lalu ini juga untuk gambar-gambar di proses metalurgi ya. Ini pompa sentrifugal, nanti mungkin kalian dipelajari atau mungkin disuruh menggambar di operasi teknik ya. Jadi harus menggambarkannya dengan serius ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini juga ya. Geometrinya ada lingkaran, kemudian ada bentuk pipa seperti ini. Yang ini juga geometrinya pasti bentuknya lingkarannya untuk thickener atau kolam pengendapan ya. Ini untuk rackingnya ya. Spirarex thickener. Kemudian walaupun dengan menggunakan software kan kalian bisa langsung ya menggambarnya bentuk segitiga sama sisi, langsung dipilih mode-nya lalu bisa digambarkan, tapi untuk manual ya bisa juga ada beberapa cara ya. Seperti ini dengan jangka ke sini kemudian ke sini dapat titiknya, kemudian digambarkan segitiganya. Kemudian ini juga menggambar bentuk heksagonal. Nah, ini untuk menggambarkan bentuk tangan juga pasti digunakan ya untuk menggambar bentuk ini. Itu garis singgung luar dan ini garis singgung lingkaran dalam ya. Nah, kemudian ini adalah contohnya ya. Ini juga ada di tugas ya, tugas nomor 2. Jadi nanti kalian lihat di EduNext itu ada tugas ya. Jadi menggambarkan busur beradius R yang menyinggung dua lingkaran ini ya, ada dua lingkaran. Radius
radius dari busurnya itu adalah 3,5 ya. Jadi ini ada suatu lingkaran 1,2 cm, 1,5 cm ya. Ini bisa kalian menggunakan jangka ya. Jadi kalian buat dulu lingkaran dengan jari-jari R kecilnya ya ini ya. 1,5 ditambah 3,5 ya. Dari titik pusat ini, jadi R ini ditambahkan R yang ingin kalian gambar. Jadi 5 cm ya ke sini. Dan digambarkan seperti ini kira-kira. Kemudian satu lagi juga dari sini 3,5 ini ditambahkan 2 cm ya, jari-jari lingkaran yang ini. Kemudian digambarkan, sebenarnya nggak perlu digambarkan ininya, tapi yang ingin dicarikan garis potongnya ya, garis potong ini dan juga garis potong ini. Nah, nanti jarak antara ini ke sini itu adalah R-nya itu ya, 3,5. Jadi ini bisa digambarkan juga lingkaran dari titik potong ini, jari-jari 3,5 itu pasti jika benar menggambarkannya itu akan menyinggung kedua lingkaran ini. Ini dari sini ke sini. Kemudian dari bawahnya juga sama, dari sini ke sini. Nah, jadi itu contoh untuk menggambarkan kira-kira konstruksi geometri ya, untuk menggambarkan suatu busur ya, busur seperti ini. Yang ini ada pertanyaan? Ya silakan ya, karena ini menjadi tugas ya, jadi harus difahami caranya ya. Ini salah satu caranya seperti itu. Silakan Riko ya. Iya Pak, saya Riko Kusmardana 125-20037, izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk di tugasnya itu nanti yang garis yang putus-putus hijau ini sama yang garis biru ini Tidak perlu. nggak usah digambar ya Pak? Iya, nggak usah saja. Oke, terima kasih Pak. Jadi langsung saja di ini ya, garis ininya saja. Intinya harus dia menyinggung di sini ya. Jika mungkin agak tidak menyinggung, berarti mungkin ada yang kesalahan ya. Walaupun ya memang agak sulit karena manual ya, tapi jika menggambarkannya betul ya dia akan bersinggungan seperti itu di satu titik. Ya silakan yang ingin bertanya. Ini tidak perlu digambarkan ya, jadi langsung saja digambarkan garis busurnya saja. Gaji atau apa? Bertanya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Gazi Al-Ghifari, NIM 125-20076. Dari titik pertemuan antara dua lingkaran yang dibikin yang warna hijau sama biru itu kan ada titik perpotongannya, Pak. Ini. Ya. Terus ditarik garis panjang R 3,5 cm ke lingkaran yang besar yang di kiri, Pak. Ya, pokoknya digambar dari titik ini digambar lingkaran 3,5. Dari sini juga boleh ya. Yang dimana nanti akan berpotongan ya, jika gambarnya benar akan berpotongan di satu titik itu di sini. Dan di sini juga 3,5. Terus ke lingkaran yang kecilnya juga sepanjang R gitu, Pak, titik Iya, perpotongannya. dari sini ke sini juga sama, sepanjang R. Oh, oke Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi ya? Izin bertanya Pak, saya Bayhaqi Hakim 125-20022, izin bertanya, nanti ininya digambar di kertas HVS atau di kertas ya, digambar HVS ya. Jadi ini ada penjelasannya lagi ya. Ini sudah selesai. Sebentar. Di kertas HVS kemudian difoto ya. Ada namanya, intinya ada namanya. Kalian bisa cek, ini ada di Edunex ya. Di modul pertama ini ada modulnya PDF, kemudian ini ada link YouTube-nya ya, videonya bisa ditonton. Nah, ini ada tugasnya ya. Tugasnya dikumpulkan dan ditulis digambarnya di kertas HVS ya. Kertas HVS, kemudian ada nama dan juga ditulis NIM-nya ya. Nah, dan di nama filenya juga ditulis NIM spasi nama spasi tugas 1. Ini waktunya lumayan lama ya, 25 ini 30
hari Senin kalau tidak salah ya, Senin akhir ya. Jadi weekend juga kalian bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, kan ini mungkin tugas pertama, jadi pastinya banyak yang ingin ditanyakan ya. Tapi intinya ini sebagai tugas sekaligus latihan ya. Jadi untuk melatih kalian menggambarkan garis, dan juga ya ketelitiannya juga dihitung, dilihat ya. Nanti akan saya cek, dan juga nanti minggu depan akan dibahas ya. Ya, ada lagi. Tadi barusan ada yang bertanya, silahkan. Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, tadi ada 2 orang yang angkat tangan ya. Nah, ini tampilan di Edunext ya, saya juga kurang tahu kalau tampilan kaliannya seperti apa ya. Seharusnya ini untuk download tugasnya, nanti ada kalian mengupload file ya. Jadi gambar kalian bisa difoto, kemudian di-convert dengan cam scanner ini menjadi PDF ya. Nah, PDF-nya diubah dulu namanya, baru di-upload ke sana. Ya, silakan Akrom. Izin bertanya Pak. Ya. Muhammad Nasir Akrom, NIM 087. Itu nanti pada interface-nya juga pakai desain Tidak perlu langsung saja ya. Oh ya, Langsung saja digambarkan ya. Tidak perlu langsung nama, NIM, lalu jawabannya ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Ada lagi? Nah, jadi ini ya, langsung saja digambarkan seperti ini. Kemudian seperti ini bisa juga di bagian kanannya juga tidak apa-apa ya. Ini ada di sini juga tidak apa-apa ya. Kalau yang ini juga tinggal langsung saja digambarkan seperti ini ya. Karena ini kan kalian harus gambarkan ini ya. Kalau biasanya kan dikasih kertasnya ya. Tinggal kalian gambarkan langsung di sini. Jadi langsung gambarkan ini, tapi ini kan harus digambarkan dulu lingkarannya. Kalau ini jaraknya, ini tidak perlu dituliskan ya. Ini juga tidak perlu dituliskan, tapi jarak antara 2 lingkarannya itu 2,5 cm ya. Ya, silakan Gaji. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk garis lengkungan yang menghubungkan 2 lingkaran itu ada ketentuannya nggak, Pak? Garis nyata itu, garis tebal ya. Garis tebal 0,5. Jadi ini garis tebal, ini garis tebal 0,5, ini garis lengkungnya juga garis nyatanya, garis tebal. Kalau yang ini sudah jelas ya, garis tebal, ini garis putus-putus, garis tipis. Ini garis tipis juga ya sebenarnya. Ini garis tipis. Yang di sini garis tebal. Oke, makasih Pak. Iya, mungkin saya stop rekamannya ya.